dakwah Islam lah. Gitu. Benar, benar. Tiba-tiba ada DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Ada screenshot orang yang diklaim ini adalah sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya kenapa masalahnya, Ustaz? Ya, itu juga tanda-tanda akhir zaman tuh. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Coba kita dengar. Awalnya begini ceritanya. Aku melihat bahwasannya, aku harus cerita dulu bahwasannya aku sudah sangat tidak asing dengan dengan buzzer atau dengan orang-orang yang tiba-tiba muncul serentak untuk ngobrol. Kita tahu bahwasanya gini, Mas Densu, kalau andai kan kita mau ke belakang lagi ya, ada perubahan cara Indonesia menanggapi informasi itu di 2014 kalau aku ingat. Di 2014 itu berawal lagi dari 2011 sebenarnya. Karena dari 2008 itu ada satu perubahan besar di dunia. Obama itu menang dengan online. Jadi pertama kalinya Presiden Amerika itu kampanyenya ditentukan oleh Twitter, itu adalah 2008. Nah semenjak itu Indonesia, bukan Twitter ya, media sosial lah ya. Nah semenjak itu Indonesia itu juga menerapkan hal demikian. Maka kita lihat ada banyak agensi-agensi. Nah pertama tuh gini. Seorang pemimpin itu harus menunjukkan satu hal yang baik. Misalnya contohnya kayak Presiden Prabowo ya. Yang aku sayangkan salah satu adalah Presiden Prabowo selalu mengatakan ketika dia misalnya dinasehati atau diberikan masukan. Balik lagi menurutku ya gini ya. Kalau aku jadi pemimpin, kalau ada orang-orang di bawahku memberikan masukan, harusnya aku senang karena masih ada komunikasi. Yang aku khawatir adalah ketika mereka nggak mau ngomong lagi nih. Karena berarti mereka sudah berbuat sesuatu yang buruk dong kalau nggak mau ngomong lagi. Nah, berarti ngomong itu adalah tanda bahwasanya di negeri ini masih ada check and balances dan itu harus di setiap tempat. Tapi balik lagi, tidak semua pengkritik harus didengarkan dan tidak pasti juga pemerintah pasti benar. Nah, di titik itulah makanya check and balances itu harus terjadi dan harus dikurasi sebenarnya. Ini benar atau tidak, ini jujur atau tidak. Nah, ini sekarang yang pengen dibuat sama pemerintah, narasinya adalah pemerintah pasti baik. Udahlah Prabowo pasti ikhlas. Udahlah pemerintah pasti lebih tahu daripada kamu dan segala macam. Sehingga tidak terbuka satu kemungkinan untuk koreksi. Karena mereka pasti benar. Tapi yang ternyata kan nggak terjadi begitu. Nah jadi yang pengen aku sampaikan itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk berkenegaraan yang sehat sebenarnya. Oh dari POV itu keresahan harusnya itu semuanya. Kita justru ketika kita diem, loh kita warga Indonesia nih. Kita melihat ada sesuatu yang nggak bagus. Andai kan itu bukan urusan misalnya yang aku kuasai, tentu kita nggak akan pernah kritik dong. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita tahu, boleh dong kita ngomong kan harusnya. Nah kalau aku kan melihatnya sebenarnya, aku meyakini kalau presiden kita itu kan sekarang sedang bekerja keras lah untuk negara kita. Artinya pasti ada plus minus di mana kita jangan terlalu juga melihat dari sisi buruknya. Kita harus lihat juga sisi baiknya. Cuman kadang-kadang memang narasinya agak meresahkan di sosial media karena ada satu sisi sibuk dengan mengkritik buruknya